You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez diperingatkan mantan rival, ada potensi dikhianati Ducati saat paruh kedua. Andrea Dovizioso, mantan penantang gelar dunia yang dikenal mumpuni soal urusan dukungan tim dan motor, melontarkan peringatan tegas kepada Marc Marquez dan Ducati. Menurutnya, risiko terbesar bukan hanya dari rival di lintasan, tapi juga bisa datang dari motor tim sendiri di paruh kedua musim. Musim ini berjalan sempurna untuk Marquez, menghadirkan dominasi dengan Ducati yang terus memukau. Namun, Dovizioso menyayangkan motor YP25 yang terlalu mengandalkan spesifikasi lama, mesin YP24. Ducati memang menyebut mereka menggunakan mesin YP24 9 untuk menjaga performa prima. Meski awal musim bersinar, Dovizioso memperingatkan, motor bisa menjadi pisau bermata dua. Dovizioso menyoroti kondisi mesin yang tak lagi berkembang signifikan. Dengan regulasi dan desain YP25 hanya evolusi minor dari YP24, Ducati meninggalkan ruang bagi rival untuk mengejar ketertinggalan. Bila paruh kedua musim masuk fase pembalikan performa oleh tim lain, Ducati bisa kesulitan mempertahankan keunggulan teknis, bahkan gagal di lintasan sendiri. Lebih dari sekadar mesin, ketegangan di garasi Ducati juga bisa diwariskan dari percaturan pembalap. Dovizioso menyoroti betapa sulitnya menjaga keseimbangan antara dua tajam. Marquez yang haus gelar kembali, serta Francesco Bagnaia yang punya tendensi untuk menjadi pembalap nomor satu. Rivalitas ini bisa memicu dilema bagi pihak teknis harus membagi data, setup, dan fokus dengan adil, atau berisiko memicu konflik internal. Pasca gemilang di awal, para pesaing seperti KTM, Aprilia, bahkan Yamaha sedang dalam proses menyusun senjata rahasia, baik lewat pengembangan motor maupun strategi balap matang. Dovizioso menegaskan, jangan pernah remehkan rival. Mereka akan datang, lebih ganas dalam pengembangan dan strategi. Dovizioso menggambarkan skenario lebih dramatis. Bayangkan Marquez sedang memimpin, motor Ducatinya mengalami masalah mendadak. Entah lumpuhkan performa, pengereman hilang, atau elektronik kacau. Situasi seperti itu bisa berakibat fatal, bukan cuma kehilangan podium, tapi potensi dikhianati oleh mesin sendiri. Sebuah mimpi buruk untuk setiap tim pabrikan. Dovizioso bukan orang baru dalam drama interim padek. Di masa lalu, ia sendiri pernah melihat Ducati mengambil keputusan kontroversial soal pengembangan jelang akhir musim, dengan konsekuensi racikan mesin yang kacau dan membawa rider mengalami kecelakaan atau kehilangan kecepatan. Sekarang, ia kembali memberi alarm, jangan ulangi sejarah. Tim Ducati tidak bisa mengabaikan tekanan dari sponsor, publik, dan ekspektasi tinggi. Bahkan sudah kehilangan Pramac Racing serta kehilangan kandidat pembalap potensial seperti Martin dan Bastianini. Dovizioso memperkirakan ini bisa membuat Ducati terlalu fokus pada Marquez, hingga mengabaikan peran teknis penting seperti pembaruan motor, reliability, dan distribusi upgrade. Selain bicara strategi, Dovizioso juga menganalisis kelemahan YP25. Menurutnya, pada putaran kedua musim, saat suhu lintasan meningkat dan ban mengalami degradasi, setup dari YP24 9 bisa jadi bermasalah, terutama di sektor pengereman dan kelincahan mesin. Kecepatan maksimal tak cukup. Catatan terbaik adalah keseimbangan umum sepanjang lomba agar tidak tergantung hanya pada kecepatan sprint lap. Dovizioso menekankan, Ducati mesti lebih gelisah soal mental dan manajemen risiko. Marquez dikenal agresif. Jika motor tiba-tiba berkhianat saat ia memimpin, sang rider bisa kehilangan kontrol, bahkan mental. Ini bukan skenario tak mungkin di MotoGP, di mana tekanan tinggi bisa mengubah hasil lomba dalam hitungan detik. Menurut Dovizioso, 10 seri tersisa setelah paruh pertama musim adalah ujian sebenarnya, di mana rival merespons dengan pembaruan besar, dua pembalap Ducati menunjukkan siapa yang terbaik, dan Ducati mesti tunjang strategi serta motor solid. Tanpa kesiapan ekstra, Ducati tak cuma bisa kehilangan gelar, tapi bisa dikhianati oleh motor sendiri. MotoGP bukan soal kecepatan saja. Jika Ducati terlambat adaptasi,
mereka bisa tertinggal, dan pesaing seperti Aprilia atau KTM akan mengacak-acak dominasi yang selama ini terasa mutlak. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Marc Marquez, mode alien yang membuat Francesco Bagnaia pasrah di MotoGP 2025. Seiring dengan bergulirnya MotoGP 2025, satu hal yang tak bisa dihindari di lintasan adalah penampilan Marc Marquez yang kembali tampil seperti alien. Dominasi dari pembalap pabrikan Ducati ini bukan hanya bicara soal kecepatan, tapi tentang cara ia menaklukkan motor dan lawan-lawannya di setiap tikungan. Julukan, The Baby Alien, pantas disematkan kembali pada Marquez di musim ini. Sejak mengaspal di YP Thailand pada akhir Februari, ia langsung menggali potensi Ducati terbaru YP24. 9 dan mendemonstrasikan apa yang ia sebut sebagai perpaduan teknologi dan insting manusia. Dengan motor tersebut, Marquez memenangi sprint race dan balapan utama secara konsisten, bahkan tampil spektakuler dan meyakinkan Francesco Bagnaia bahwa ia tak hanya bermain-main. Di depan media, Pecco mengaku kagum melihat aksi alien tersebut saat YP Amerika. Marquez nyaris terpeleset di tikungan 18, tapi dengan insting luar biasa, kembali mengambil alih posisi satu aksi yang membuat Pecco tak habis berpikir. Statistik berbicara, Marc mendominasi awal musim 2025. Mengklaim 8 kemenangan Grand Prix, Thailand, Argentina, Qatar, Aragon, Italia, Belanda, Jerman, Ceko, dan menyapu bersih sprint race. Di Brno, Ceko, ia memperlebar jarak dengan mengungguli dari rekan setim Pecco Bagnaia 168 poin dan Alex Marquez 120 poin. Hasil ini juga mengantar dia menyamai prestasi legendaris Giacomo Agostini dalam jumlah kemenangan Premier Class 69 kali. Francesco Bagnaia yang awalnya memang ingin bersaing, kini tampak mulai menertawakan dominasi rekan setimnya. Pecco bahkan menyebut bahwa Marquez bermain-main, dengan selisih hingga 5 detik saat memimpin. Ia mengakui, mencoba meniru gaya Marquez di tikungan kiri justru membuatnya terkunci depan. Meski terdengar pasrah, Pecco tetap menghormati rekan sejawatnya. Mereka sempat memiliki fakta untuk berbagi strategi tikungan yang meningkatkan saling menghormati dan kekompakan. Kendati menampilkan konsistensi, musim ini tak tanpa drama. Di MotoGP Amerika sebagai bukti, Marquez terpeleset dan keluar dari balapan, memberi ruang bagi Bagnaia untuk meraih podium terting. Peristiwa ini mengingatkan bahwa sebuah kesalahan, meski jarang, masih bisa menghentikan alien ini. Namun di Aragon Sprint Race, ia kembali menegaskan dominasinya. Menang mutlak, pecahkan rekor putaran, dan meraih Rider of the Race, sementara Pecco finish jauh ke-12. Keberhasilan Marquez bukan hanya soal motor, tapi pola pikir. Ia menegaskan pentingnya konsistensi dan kesiapan mental sepanjang musim panjang ini. Juga, ia menyatakan apresiasi pada Bagnaia sebagai pria terhormat. Dan menyebut hubungan mereka seperti dua ayam jantan dalam satu kandang. Reaksi yang mencerminkan sikap dewasa dan respek. Secara mengejutkan, Marquez menyingkirkan rekan setimnya dalam daftar rival paling ditakuti dan menunjuk Alex, adik kandungnya di Gresini sebagai saingan utama. Ini semakin menegaskan intensitas kompetisi yang tak biasa di lintasan. Menjelang Brno, Ceko, Bagnaia akhirnya meraih pole pertamanya musim ini, ungguli Marquez yang justru crash saat kualifikasi. Sementara itu, Marc masih memimpin klasemen dengan jarak signifikan, 344 poin dibanding Alex, 261, dan Pecco. Apakah rekor tanpa tanding dan titah musim tak terkalahkan akan terwujud? MotoGP 2025 sejauh ini adalah panggung bagi Marquez. Alien yang kembali menunjukkan kelasnya. Kombinasi skill magis, motor canggih, dan mental baja menciptakan performa yang tak hanya membunuh kompetisi, tapi juga menghormati lawan. Bagnaia dan Alex mungkin pasrah di depan alien ini, tapi semangat persaingan tetap menyala. Musim masih panjang, 22 seri menunggu. Namun dengan catatan gemilang dan mental baja, Marc Marquez bukan lagi hanya pembalap. Ia adalah fenomena MotoGP, yang menantang sejarah dan menulis bab baru dalam balap roda 2 dunia. Go risk and find out what you've been missing, yeah. The blue lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. Bezzecchi bongkar cara Marc Marquez menang di Brno.
dia simpan kecepatan, tapi kendalikan balapan. Marco Bezzecchi kembali naik podium di IP Ceko dan mengaku puas dengan progresnya bersama Aprilia. Namun yang lebih menarik, ia mengungkap detail pengamatannya terhadap gaya balap Marc Marquez selama duel panas di Brno. Bezzecchi, yang finish di belakang Marquez, secara terbuka mengakui bahwa rider Ducati itu sangat piawai dalam mengatur ritme lomba. Saya tahu Marc mengendalikan balapan. Dia menyimpan beberapa per 10 detik untuk dirinya sendiri, ujar Bezzecchi kepada media, dikutip Radar Jember dari laman Motosan. Dalam dua lap pertama, Bezzecchi mengaku mengambil banyak risiko, terutama ketika menyalip Fabio Quartararo. Momen itulah yang dianggapnya menjadi penentu hasil akhir balapan. Kalau saya tidak langsung maju ke depan, ban depan bisa bermasalah dan balapan saya pasti jauh lebih sulit. Jadi saya ambil risiko, dan itu berhasil, katanya pembalap bernomor 72 itu. Sepanjang balapan, Bezzecchi terus berada di belakang Marc Marquez. Dari situ, ia mempelajari banyak hal, terutama bagaimana Marquez mampu menjaga ritme sembari menghindari overpush. Saya menekan, tapi tetap berusaha presisi. Saya rasa Marc justru membantu saya memahami apa yang masih kurang baik di paruh pertama maupun paruh kedua musim ini, jelasnya. Meski puas dengan podium, Bezzecchi menegaskan Aprilia masih tertinggal dalam hal traksi dan sistem elektronik dibandingkan Ducati. Saya kuat saat pengereman, tapi Marc lebih baik dalam traksi. Kami masih perlu memperbaiki beberapa aspek, terutama soal elektronik, ungkapnya. Ia mengapresiasi kerja keras tim yang berhasil membuatnya semakin kompetitif dalam beberapa seri terakhir. Bezzecchi juga menyinggung soal start musim 2025 yang tidak mudah. Tes pramusim yang sulit membuat performanya sempat labil, tapi perlahan ia mulai bangkit. Awalnya berat, kami cepat tapi hasilnya tak sesuai harapan. Tapi sekarang kami makin percaya diri dan performa terus membaik, ujarnya. Bezzecchi berharap tren positif ini terus berlanjut setelah libur musim panas. Sementara itu, setengah jalan menuju gelar juara MotoGP ke-7 Marc. Gelaran IP Ceko yang berlangsung di sirkuit Brno yang berlangsung pada Minggu 20 Juli malam WIB, sekaligus menutup persaingan di pertengahan musim ini. Berlangsung di Automotodrome Brno, pembalap Ducati Lenovo Francesco Pecco Bagnaia yang digadang-gadang akan memperoleh kemenangan keduanya nyatanya harus menelan pil pahit setelah hanya mampu finish di urutan keempat. Pecco yang memperoleh pole position perdananya musim ini tak bisa berbuat banyak dengan masalah keseimbangan Desmosedici IP25 yang menghantuinya sejak awal musim. Justru yang tampil menggila dengan Desmosedici IP25 yakni rekan setim Pecco, Marc Marquez. Marc seakan tak mempunyai kendala berarti pada musim ini menghadapi adaptasi sekaligus perubahan tim. Usai musim ini pindah dari Gresini Racing ke Ducati Lenovo. Adaptasi Marc dengan Desmosedici IP25 berjalan begitu mulus, salah satu faktornya yakni pada musim sebelumnya bersama Gresini Racing pembalap asal Catalunya, Spanyol, itu menggunakan motor model lama Desmosedici IP24. Di Ceko, Marc menunjukkan dirinya memang merupakan pembalap yang dominan dan patut untuk bisa mengamankan gelar juara dunia musim ini. Setelah pekan sebelumnya tampil menawan di IP Jerman yang berlangsung di sirkuit Sachsenring, Marc kembali membuktikan bahwa Brno juga menjadi tempat bermainnya. Marc memperlihatkan kualitas dan mentalitas juara saat membalap di sirkuit Brno dengan mengamankan dua balapan yakni sprint race serta balapan utama. Berlangsung cukup sengit, nyatanya ajang balapan utama yang berlangsung di Brno seakan telah berada di tangan Marc. Setelah mengakhiri pertempuran sengit dengan Marco Bezzecchi yang sempat membuatnya bersaing di posisi terdepan, Marc mampu finish dengan meninggalkan catatan selisih waktu hampir 2 detik atau 1,753 detik dari pembalap Italia itu. Kemenangan ganda ini sekaligus membuat Marc pada musim ini telah mengoleksi total 8 kemenangan ganda di 8 seri. Jika ditotal, Marc pada 12 seri yang dilakoni telah mengoleksi kemenangan ke-8 seri balapan utama, yang membuat posisinya di klasemen akan sangat sulit disentuh. Kemenangan dari gelaran IP Ceko sekaligus membuat Marc terus memecahkan rekor demi rekor. Terbaru, kakak dari pembalap Gresini Racing Alex Marquez itu telah menjadi pembalap Ducati pertama yang bisa memperoleh 5 kemenangan Grand Prix secara berturut-turut. Meski terus memukau dengan memecahkan rekor pada musim ini, tetapi Marc tak terlalu mementingkan catatan-catatan emas yang terus diukirnya. Pembalap peraih 6 gelar juara dunia MotoGP tersebut kini berambisi untuk menyamai rekor dari pembalap legendaris Valentino Rossi. The Doctor, julukan Rossi, kini memegang total 7 gelar juara dunia kelas MotoGP. Raihan tersebut tentunya bisa disamai oleh Marc apabila dirinya mampu mengamankan gelar pada musim ini. Bagi saya, prioritas utama dan satu-satunya adalah memenangkan kejuaraan dunia. Sekarang, saya selalu mencoba untuk berbicara jujur,
Saya hanya bisa kalah, kata Marc Marquez. Saya memiliki total 10 balapan yang mengharuskan untuk menjaga mentalitas yang sama tapi rekornya. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin menjadi juara dunia lagi, kata dia. Marc terakhir kali mengangkat gelar juara dunia kelas MotoGP pada tahun 2019 kala masih memperkuat Honda. Selepas mengangkat trofi gelar juara itu, Marc seperti hilang dalam radar perebutan gelar juara setelah mengalami kecelakaan di Grand Prix Spanyol pada tahun 2020. Setelah cedera, Marc mengalami musim-musim suram dan kerap kesulitan untuk beradaptasi serta menemukan ruang untuk membuka persaingan juara. Meski demikian, pembalap berusia 32 tahun tersebut menyebut bahwa kecelakaannya pada tahun 2020 telah membuatnya berkembang terutama dalam kehidupan pribadinya. Selama 5 tahun ini, mungkin dalam kehidupan profesional saya kehilangan kesempatan bertarung memperebutkan gelar juara karena cedera. Tetapi pada saat yang sama, saya banyak berkembang dalam kehidupan pribadi saya, ungkap Marc. Marc ini memang pribadi yang tampak sedikit berbeda dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Di lintasan, ia kini bisa lebih taktis dan tak terlalu begitu mengambil resiko besar. Kini MotoGP tengah memasuki fase jeda pertengahan musim yang membuat gelaran balapan akan libur selama kurang lebih 1 bulan. Marc ini dapat menikmati musim panasnya dengan tenang setelah menyegel status pemuncak klasemen sementara dengan mengoleksi 381 poin atau unggul 120 poin dari adiknya Alex yang berada di peringkat kedua. Dengan total 10 seri yang tersisa yakni GP Austria, GP Hungaria, GP Catalunya, GP San Marino, GP Jepang, GP Indonesia, GP Australia, GP Malaysia, GP Portugal, dan GP Valencia, akan menjadi 10 balapan final untuk Marc mewujudkan ambisinya. Meski demikian, Marc tak ingin jumawa dengan posisinya yang tengah memimpin klasemen sementara. Marc menyebut bahwa di paruh pertama musim ini tak terlalu mendapatkan tekanan yang besar oleh sebab itu bisa tampil lepas. Namun kondisi yang berbeda akan terjadi pada paruh kedua musim. Marc mengaku akan terus fokus untuk menghadapi tekanan dan tantangan menjalani sejumlah seri yang berlangsung berturut-turut nantinya. Memang benar bahwa kami memiliki keuntungan besar, tetapi kami akan menghadapi banyak balapan beruntun. Jadi tetaplah fokus, jangan tertekan, ujar pembalap nomor 93 itu. Berkaca dari peta persaingan paruh pertama musim ini, Marc tentu akan berada dalam persaingan gelar juara dunia dengan menghadapi sang adik, Alex dan rekan setimnya, Pecco. Namun hal tersebut juga bergantung pada seberapa konsisten Alex dan Pecco mampu mengganggu dominasi Marc dalam sisa 10 seri ke depannya. Sementara itu, kasihan Joan Mir, nasib sial terus berlanjut. Akhir-akhir ini Joan Mir selalu mengalami nasib sial. Terbaru, rider Honda HRC Castrol tersebut diseruduk Alex Marquez pada MotoGP Ceko 2025 akhir pekan kemarin. Gara-gara itu, Mir keluar lintasan dan tak bisa melanjutkan balapan. Diketahui, Mir diseruduk pebalap BK8 Gresini Racing Alex Marquez saat balapan memasuki lap kedua. Padahal saat itu Mir sedang tampil bagus-bagusnya dan ada di posisi ke-6. Gara-gara kecelakaan itu, Mir tak bisa melanjutkan balapan dan gagal membawa poin. Namun rupanya kesialan Joan Mir tidak berhenti di situ. Mengutip dari laman Crash, Mir ternyata juga gagal pulang ke negara asalnya, Spanyol, gara-gara penerbangannya dibatalkan. Akhirnya juara dunia MotoGP 2020 itu pun harus menginap semalam lagi di Ceko. Sebelumnya pada MotoGP Jerman 2025, Mir juga tersungkur sebab diseruduk pebalap di belakangnya. Saat itu, Mir terjatuh gara-gara diseruduk rider truk Jose Aprilia Ai Ogura ketika mereka saling memperebutkan posisi ke-9. Jatuh 2 kali di 2 seri berturut-turut MotoGP 2025 karena kesalahan pebalap lain tentunya adalah nasib yang sangat sial bagi Joan Mir. Padahal dia sedang berjuang mati-matian membawa tim pabrikan Honda sedikit demi sedikit bersaing di papan atas. Gara-gara 2 insiden tersebut, Mir pun digagal mendapatkan poin, yang artinya gagal mengatrol posisinya di klasemen sementara MotoGP 2025. Saat ini Mir tertahan di posisi ke-19 klasemen MotoGP 2025 dengan 32 poin. Posisi Mir hanya lebih baik dari Jorge Martin dan Somkiat Chantra. Saat ini MotoGP 2025 sedang libur panjang dan baru diselenggarakan lagi pada 15 hingga 17 Agustus di sirkuit Red Bull Ring, Austria. Semoga Joan Mir nggak mengalami nasib sial lagi ya.